bekas kecupan lipstik wanita di jas kerja suamiku. Assalamualaikum, teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah. Aku doakan hari-hari kalian penuh dengan kebaikan, ya. Kali ini, di channel Cerita Ainun, kita bakal bahas kisah yang mungkin bisa bikin kalian baper, marah, dan juga merasa terinspirasi, semua dalam satu cerita. Kali ini, aku bakal bawa kalian masuk ke dalam kehidupan Arlina, seorang perawat yang ternyata harus menghadapi kenyataan pahit ketika suaminya, seorang dokter, mengkhianatinya dengan wanita lain. Tapi, Arlina nggak menyerah, dia bangkit, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penasaran gimana kisah lengkapnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ya, supaya nggak ketinggalan kisah seru lainnya yang pastinya bakal bikin kalian nggak bisa berhenti nonton. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Arlina. Usia 32 tahun. Aku seorang perawat senior di Rumah Sakit Cakrawala Sejahtera, rumah sakit swasta yang cukup besar dan dikenal di kota ini. Aku sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Setiap hariku dipenuhi pasien, aroma obat, dan jadwal kerja yang kadang tak kenal waktu. Tapi aku terbiasa. Aku mencintai pekerjaanku. Aku juga seorang istri. Suamiku, Revan, adalah dokter bedah di rumah sakit yang sama. Kami bertemu di sana saat aku masih menjadi perawat muda dan dia baru menyelesaikan program spesialis. Revan itu pintar, tenang, dan terlihat selalu bisa mengendalikan situasi. Sifatnya itulah yang dulu membuatku jatuh hati. Kami menikah 5 tahun lalu. Banyak yang bilang, kami pasangan sempurna. Sama-sama di dunia medis, sama-sama sibuk tapi saling mendukung. Dulu aku juga percaya itu. Tapi beberapa bulan terakhir, semuanya mulai terasa berbeda. Revan berubah. Dia jadi lebih pendiam di rumah. Pulang kerja langsung masuk kamar, lalu sibuk dengan ponselnya. Dulu kami sering ngobrol sebelum tidur, cerita tentang pasien, teman kerja, atau hal remeh seperti makanan di kantin rumah sakit yang hambar. Tapi sekarang, dia lebih sering diam. Kalau kutanya, jawabannya singkat. Kadang bahkan terdengar malas. Awalnya aku mencoba mengerti. Mungkin dia lelah. Mungkin ada tekanan kerja yang tidak dia ceritakan. Tapi lama-lama, ada banyak hal kecil yang membuat hatiku tak tenang. Dia mulai sering pulang telat, alasannya selalu pasien darurat atau operasi tambahan. Tapi anehnya, dia tak pernah terlihat benar-benar lelah. Bahkan terkadang pulang dengan aroma parfum asing di bajunya. Saat kutanya, dia hanya tertawa dan bilang aku terlalu curiga. Tapi perasaan tak bisa dibohongi. Suatu malam, saat aku jaga malam di rumah sakit, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdebar kencang. Waktu itu aku sedang mengecek data pasien di ruang administrasi dekat UGD, ketika kulihat Revan keluar dari ruang observasi belakang. Ia tidak melihatku karena aku berdiri di balik lemari kaca. Dia berjalan cepat, seolah takut ketahuan. Tak lama, seorang perempuan muda menyusul dari arah yang sama. Wajahnya cantik, rambutnya dikuncir rapi, dan pakaiannya terlalu rapi untuk ukuran pasien. Mereka berbicara sebentar di lorong gelap dekat tangga darurat. Lalu, perempuan itu menyentuh lengan Revan dan tersenyum. Dan Revan membalas senyumnya. Seketika, dadaku sesak. Bukan karena aku melihat mereka berciuman atau berpelukan. Tapi karena senyuman itu. Senyuman yang dulu hanya untukku, sekarang diberikan pada perempuan lain. Malam itu aku pulang dengan hati penuh tanya. Siapa perempuan itu? Apakah dia hanya pasien? Atau seseorang yang lebih? Aku tak tahu jawabannya.
Tapi sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Cara Revan sering membawa ponselnya ke kamar mandi. Caranya menyembunyikan notifikasi. Dan yang paling membuatku curiga, caranya memanggil nama seseorang dalam tidur, Rani. Rani? Siapa Rani? Aku belum punya bukti apa-apa. Tapi naluriku mengatakan, Revan menyimpan sesuatu. Dan aku harus mencari tahu. Karena aku bukan hanya seorang perawat. Aku juga istrinya. Dan aku adalah perempuan yang mungkin sedang ditipu oleh laki-laki yang paling kupercaya. Dan aku yakin, jika memang benar ada orang ketiga dalam rumah tangga ini, dia juga perempuan yang tertipu oleh suamiku sendiri. Beberapa hari setelah malam itu, aku masih terus dihantui rasa curiga. Nama Rani terus terngiang-ngiang di kepala. Aku mencoba mencari data pasien bernama Rani di sistem komputer rumah sakit, tapi hasilnya nihil. Mungkin dia memang belum lama dirawat, atau mungkin namanya bukan itu sebenarnya. Sampai suatu pagi, saat aku sedang bertugas di ruang perawatan bedah, seorang pasien baru datang. Perempuan muda itu dibawa menggunakan ranjang dorong dari UGD, ditemani perawat jaga dan Revan. Aku langsung berdiri dari kursi, menatap tanpa berkedip. Perempuan itu terlihat pucat, tapi wajahnya cantik. Kulitnya bersih, matanya bulat, dan senyumnya terlalu manis untuk ukuran pasien baru pasca operasi. Pasien pasca operasi apendis masuk semalam di UGD. Namanya Rani, jelas perawat junior di sebelahku. Jantungku berdegup keras. Rani. Jadi ini orangnya? Aku berdiri di samping pintu kamar 502, memperhatikan dari kejauhan. Revan membantunya menata posisi tidur, menarik selimut hingga ke dada. Mereka bicara pelan, dan aku tak bisa mendengar isi percakapan mereka. Tapi senyum di wajah Rani membuatku tak nyaman. Kalau ada apa-apa, langsung tekan bel ya, kata Revan sambil berdiri di sisi ranjangnya. Siap, Dok. Tapi kalau boleh yang datang Dokter Revan lagi ya, jawab Rani sambil tertawa kecil. Revan hanya tersenyum, lalu berjalan keluar. Mataku dan matanya bertemu sejenak di lorong. Aku mencoba membaca wajahnya, mencari isyarat bersalah, panik, atau setidaknya rasa bersalah. Tapi tak kutemukan apa-apa. Dia hanya lewat begitu saja, seolah semua ini biasa. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan Rani dengan seksama. Terlalu banyak yang membuatku curiga. Dia sering berdandan meski masih dalam masa pemulihan. Rambutnya selalu disisir rapi. Bibirnya merah muda, jelas memakai lip balm. Dan yang paling membuatku heran, dia terlalu sering minta Dokter Revan datang mengecek lukanya. Bu Arlina, bisa tolong panggil Dokter Revan? Kayaknya lukaku agak perih lagi, katanya suatu pagi. Aku menatapnya datar. Kemarin dokter sudah cek, dan tidak ada tanda infeksi. Kamu juga sudah dapat painkiller. Iya sih. Tapi kalau diperiksa dokter langsung kan rasanya lebih yakin, katanya sambil tersenyum manja. Aku menghela napas panjang dan mengangguk. Baik. Nanti saya hubungi. Saat Revan datang, interaksi mereka benar-benar membuat darahku mendidih. Mereka terlalu santai, terlalu dekat, dan terlalu sering tertawa bersama. Rani bahkan pernah menyentuh lengan Revan, dan bukannya menepis, Revan hanya tersenyum tipis. Malamnya, aku dan Revan makan malam di rumah dalam diam. Aku menatapnya, mencari keberanian untuk bertanya langsung. Tapi entah kenapa, suaraku tertahan. Ada yang aneh? Tanyanya pelan sambil menyesap teh hangat. Pasien yang kamu tangani, si Rani, dia sepertinya terlalu nyaman sama kamu, kataku hati-hati. Revan menoleh. Namanya pasien, Lin.
Wajar kalau mereka dekat sama dokternya. Apalagi kalau perawatnya terlalu galak. Nada bercandanya terasa menyebalkan malam itu. Aku tidak tertawa. Dia juga tidak minta maaf. Malam itu, aku tak bisa tidur. Rani masih dirawat. Revan masih menjadi dokternya. Dan aku hanya istri yang menahan perasaan sambil menunggu kebenaran yang perlahan menyakitkan. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, Rani bukan hanya pasien biasa. Dan Revan bukan lagi suami yang dulu ku percaya. Aku berusaha keras untuk tetap profesional. Aku tahu, sebagai perawat senior, aku tidak boleh membiarkan perasaan pribadi memengaruhi pekerjaanku. Tapi semakin hari, semakin banyak hal yang membuatku merasa ada yang tidak beres. Rani bukan pasien biasa. Begitu pula dengan cara Revan berinteraksi dengannya. Pagi itu, aku sedang bertugas di ruang administrasi rumah sakit. Aku menyusun laporan harian sambil sesekali memeriksa rekam medis pasien. Tanpa sengaja, mataku terarah pada layar komputer yang menampilkan daftar rawat jalan. Aku tahu seharusnya aku tidak memeriksa rekam medis pasien tanpa izin, tapi sesuatu dalam diriku mendesak untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rani. Aku mengetikkan nama, Rani, di kolom pencarian, dan seketika itu juga muncul beberapa entry yang mengejutkanku. Bukan hanya 1 atau 2 kali nama itu muncul. Nama Rani tercatat beberapa kali dalam catatan rawat jalan yang ditangani oleh Revan. Ada yang tercatat 2 bulan lalu, ada yang 3 bulan lalu, bahkan catatan terakhir adalah minggu lalu. Tapi yang paling mencolok adalah diagnosa yang tidak pernah jelas. Ada catatan konsultasi tentang nyeri perut, keluhan ringan, dan pemeriksaan rutin. Tidak ada yang terdengar serius, dan yang paling aneh, tidak ada prosedur medis atau pemeriksaan lanjutan yang tercatat. Semuanya tampak seperti konsultasi ringan yang tidak pernah berlanjut ke pengobatan yang lebih mendalam. Aku menggigit bibir, hati mulai tak karuan. Kenapa aku tidak tahu hal ini? Kenapa nama Rani muncul begitu sering di catatan Revan? Seharusnya, sebagai istrinya, aku tahu jika ada pasien yang datang begitu sering, apalagi jika itu seorang wanita muda. Aku berusaha menenangkan diri. Tidak ada bukti yang kuat. Semua ini hanya kecurigaan. Tapi kecurigaan itu terus menghantuiku, semakin kuat setiap harinya. Siang itu, saat aku istirahat, aku duduk di ruang ganti perawat, memeriksa ponselku sambil mencoba menenangkan pikiranku. Tanpa sengaja, aku melihat pesan masuk dari Revan di grup keluarga. Dia memberitahuku bahwa dia harus lembur hari ini karena ada operasi tambahan. Tentu saja, aku tak terkejut. Revan seringkali mendapat jadwal mendadak. Tapi setelah kuteliti lebih jauh, aku melihat beberapa pesan di grup dokter yang dia kirimkan ke sesama koleganya. Ada beberapa pesan singkat tentang jadwal bedah yang sudah fix dan kebutuhan ruang operasi. Namun, ada satu pesan yang sangat mencuri perhatianku, pesan singkat yang dikirim ke Dr. Satrio, rekannya di ruang bedah. Rani sudah masuk kamar, bisa cek lagi nanti setelah jam 7. Aku terdiam. Rani sudah masuk kamar? Apa maksudnya? Kenapa Rani harus masuk kamar? Bukan hanya sekadar rawat jalan? Aku tahu, mungkin ini hanya komunikasi medis biasa. Mungkin juga tidak ada yang aneh. Tapi perasaan dalam diriku mengingatkan bahwa ini lebih dari sekadar perawatan medis. Aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Revan. Aku harus bertanya. Tapi saat dia pulang malam itu, wajahnya tampak lelah. Sesuatu dalam dirinya membuatku merasa takut untuk bertanya lebih jauh. Revan meletakkan tasnya di meja makan dan berjalan menuju ruang tamu tanpa mengatakan apa-apa. Aku sudah menyiapkan makanan malam,
seperti biasa, tetapi kali ini aku tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan ini. Van. Suaraku terdengar lebih rendah dari yang kuinginkan. Ya, Lin, jawabnya tanpa menoleh. Aku menatap punggungnya yang tegak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Rani, pasien yang kamu tangani itu, dia datang lagi kan hari ini? Revan berhenti sejenak, lalu berbalik. Iya, dia masuk kamar untuk observasi lagi. Kenapa? Kenapa dia sering sekali datang, Revan? Kenapa dia tidak ditangani oleh dokter lain? Semua catatannya cuma keluhan ringan, tapi dia terus datang ke kamu, tanyaku dengan suara gemetar, menahan kecurigaan yang semakin besar. Revan menghela napas dan mendekat. Lin, sudah kubilang sebelumnya, kamu terlalu khawatir. Ini hanya urusan pekerjaan. Rani memang pasien yang punya keluhan berulang, jadi ya, aku yang menangani. Namun ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Sebuah pertahanan yang tidak seharusnya diperlukan jika semuanya benar-benar biasa. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Rani bukan pasien biasa, kan? Tanyaku, kali ini lebih tegas. Revan menatapku dengan ragu. Lin, aku tahu kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi aku tahu, ada lebih banyak yang disembunyikan daripada yang dia katakan. Tidak hanya tentang Rani, tapi juga tentang hubungan mereka berdua yang terasa semakin jelas di depan mataku. Aku hanya bisa menatapnya dengan bingung. Jika ini hanya tentang pekerjaan, kenapa ada perasaan yang begitu kuat untuk menutupi sesuatu? Malam itu, Revan pulang terlambat, seperti biasa. Aku sudah menunggu cukup lama di ruang tamu, hanya duduk sambil membaca buku, mencoba menenangkan perasaan yang semakin tidak menentu. Biasanya, kami akan makan malam bersama setelah dia pulang, tapi kali ini aku merasa enggan untuk berbicara lebih dulu. Aku hanya menunggu, seperti menunggu konfirmasi dari apa yang sudah lama mengganggu pikiranku. Saat dia masuk, aku langsung mencium aroma yang aneh. Parfum yang tidak aku kenal, samar-samar tercium dari bajunya. Ini bukan parfum yang biasa dia pakai. Revan selalu memilih parfum dengan aroma kayu dan rempah yang terasa maskulin. Tapi kali ini parfum yang manis, lebih feminin. Aku berusaha mengabaikan perasaan itu dan menyapa seperti biasa. Kamu terlambat lagi ya? Revan hanya mengangguk sambil meletakkan tasnya di atas meja. Ada banyak hal yang harus diselesaikan, jawabnya, tampak lelah. Aku hanya diam dan mengamati gerak-geriknya. Dia melepas jas putihnya dan meletakkannya di punggung kursi. Disitulah aku melihatnya, sebuah noda merah mencolok di kerah jas putihnya. Lipstik. Aku merasa darahku seperti berhenti mengalir. Itu bukan lipstik yang biasa aku pakai. Aku mengenal warna merah yang selalu aku pilih, warna yang lebih gelap, lebih natural. Tapi ini berbeda, merah cerah, terlalu terang, terlalu mencolok untuk sebuah pertemuan medis. Bukan warna yang aku kenal. Mataku langsung tertuju pada noda itu. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Semua kecurigaanku yang sudah mengganggu beberapa minggu ini, kini mulai membentuk gambar yang lebih jelas dan lebih menghancurkan. Ada perempuan lain. Dan dia meninggalkan jejak yang tidak bisa disangkal. Aku menunduk sejenak, berusaha untuk tetap tenang. Tidak boleh ada air mata. Tidak ada kekalahan dalam diam. Aku harus menghadapinya dengan kepala tegak. Aku menatap Revan yang sedang duduk di kursi makan, tampak lelah setelah hari yang panjang. Revan, aku mulai, suaraku serasa terhalang.
lipstik di jas kamu bukan milikku, kan? Dia menoleh, terkejut. Wajahnya sedikit pucat, seolah tidak siap dengan pertanyaan itu. Sejenak dia terdiam, seolah mencari jawaban yang tepat. Lin, itu, katanya, tapi aku memotongnya. Aku tahu bau parfum itu bukan bau yang biasa kamu pakai, lanjutku dengan nada lebih tegas. Dan lipstik itu kamu tahu itu bukan warna yang aku pilih, kan? Revan menatapku dengan ragu. Matanya terlihat bingung, tapi aku tahu dia sedang berusaha keras menutupi kebohongan. Dia meraih jasnya dan memeriksa kerahnya sejenak, seolah baru menyadari keberadaan noda itu. Lin, itu bukan seperti yang kamu kira. Ini bukan apa-apa, jawabnya cepat, berusaha memberi penjelasan. Mungkin itu hanya dari pasien atau siapapun yang memberi obat di ruang operasi. Aku tertawa kecil, meski rasanya lebih miris. Jadi, kamu bilang, seorang pasien di ruang operasi bisa meninggalkan lipstik di jas dokter? Revan, kamu serius? Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Wajahnya mulai menunjukkan ketegangan. Aku tahu dia merasa terpojok. Semua alasan yang dia buat tidak masuk akal, dan dia tahu itu. Revan, aku mendekat, suara ini lebih rendah, lebih emosional dari yang kuinginkan. Siapa perempuan itu? Apa kamu tidak merasa bersalah, terus-terusan berbohong padaku? Dia menghela napas panjang, meletakkan kedua tangannya di atas meja. Lin, aku minta maaf. Tapi, aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Apa artinya itu? Aku hampir berbisik, semakin merasa terpojok. Apa kamu selingkuh dengan perempuan itu? Rani, kan? Revan menatapku, wajahnya terdistorsi oleh kebingungannya sendiri. Rani? Siapa bilang? Itu bukan. Lin, aku. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Kami terdiam sejenak, melihat layar ponselnya yang menyala dengan nama yang muncul, Rani. Aku melihat Revan menatap layar itu sejenak, lalu menekan tombol terima. Ada yang aneh dengan cara dia mengangkat telepon itu, seperti mencoba menyembunyikan sesuatu. Aku bisa merasakan jarak di antara kami semakin jauh, semakin tak bisa dijembatani. Seolah-olah dunia di sekitarku perlahan runtuh, meninggalkan aku dengan seutas benang kebenaran yang semakin mengikis kenyataan yang aku kenal. Revan berbicara dengan suara pelan, dan meskipun aku tidak bisa mendengar percakapannya, aku tahu itu adalah percakapan pribadi, bukan dengan pasien atau teman sejawat. Suara perempuan itu terdengar jelas di telinga Revan, dan dia terdengar sangat akrab, terlalu akrab. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi, merasa semua pertahanan dalam diriku mulai pecah. Kapan kamu akan berhenti berbohong, Revan? Dia menutup teleponnya dengan cepat dan menatapku. Ada raut wajah yang penuh penyesalan, tapi aku tak tahu apakah itu penyesalan karena telah tertangkap, atau karena memang dia merasa bersalah. Lin, aku sudah terjebak, kata Revan, suara serak. Aku hanya bisa menatapnya, air mata hampir menetes, tapi aku menahannya. Sekarang aku tahu, bukan hanya hatiku yang hancur. Segala sesuatu yang kupercaya selama ini, tentang kami, tentang pernikahan kami, ternyata adalah kebohongan besar yang tak bisa lagi aku pertahankan. Semakin hari, semakin jelas bahwa apa yang aku curigai bukan hanya perasaan tidak aman atau ketidakpercayaan yang berlarut. Revan, suamiku, tidak lagi menjadi pria yang kukenal. Kepergiannya yang mendadak dan alasan operasi darurat yang selalu dia sampaikan semakin sering terdengar seperti kebohongan yang dirangkai tanpa henti. Aku tahu, sudah saatnya aku lebih tegas.
Aku harus memantau dan mencari tahu lebih banyak, tidak hanya berdasarkan kecurigaan atau insting. Waktu-waktu yang kuhabiskan di rumah sakit memberi kesempatan untuk melihat lebih dalam, dan mungkin menemukan kebenaran yang telah bersembunyi jauh di balik pintu-pintu rumah sakit ini. Suatu malam, setelah selesai menjalani shift panjang di ruang perawatan, aku memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama. Aku menunggu Revan pulang, berharap bisa mendapatkan jawaban dari semua kebohongan yang telah dia tuturkan. Aku tidak ingin membiarkan semuanya terus menggantung. Saat itu sudah hampir pukul 10 malam, dan rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Satu-satunya suara yang terdengar adalah desah napas pasien yang tidur, langkah kaki perawat di lorong, dan suara mesin-mesin yang terhubung dengan pasien. Aku baru saja keluar dari ruang ganti, menyiapkan laporan akhir shift, saat mendengar suara percakapan yang menarik perhatianku. Dua perawat tengah berbicara dengan santai di dekat meja administrasi. Kamu dengar tentang Dr. Revan gak? Salah satu perawat bertanya, suara bisiknya menggetarkan pikiranku. Sama pasien cantik di kamar 208, tuh. Gila, deh. Katanya mereka sering ngobrol berdua, kalau Revan lagi shift malam. Emang iya, jawab perawat lainnya. Tapi kan Rani itu pasien biasa, nggak ada yang aneh. Mungkin dokter cuma peduli sama kondisinya. Tapi yang sering mampir jam segini, bukan hanya untuk cek kondisi, tahu, jawab perawat pertama dengan nada menggoda. Dengar-dengar, mereka udah cukup dekat. Waktu Rani masuk, Dokter Revan selalu cek langsung, nggak peduli berapa jam udah lewat. Bahkan pas istirahat, dia tetap nongkrong di situ. Siapa sih yang nggak curiga? Mereka kelihatan lebih dari sekadar hubungan profesional. Pernyataan itu seperti petir yang menghantam kepala. Aku terdiam di tempat, tak bisa bergerak. Kamar 208. Revan. Rani. Semua yang terjadi selama ini tiba-tiba terasa begitu nyata dan tak terelakkan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa sakit yang tiba-tiba merasuki hatiku tak bisa aku hindari. Mereka berbicara tentang kedekatan yang lebih dari sekadar hubungan pasien dan dokter. Mereka berbicara tentang Revan, suamiku, dan perempuan lain yang sudah jelas lebih dari sekadar pasien biasa. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi aku hanya bisa berdiri di sana, mendengarkan percakapan yang semakin mengukuhkan kecurigaan yang selama ini kurasa. Aku merasa seolah dunia yang aku kenal hancur begitu saja, dan aku hanya bisa mendengarnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Perawat itu melanjutkan percakapan mereka, tidak sadar aku sedang mendengarkan. Ya ampun, aku bahkan dengar mereka sering makan malam bareng setelah selesai. Loh, katanya Rani suka masakan dokter. Cinta mereka tumbuh saat dokter lembur. Mata aku mulai berkaca-kaca. Cinta mereka tumbuh? Di saat aku sudah cukup berjuang menjaga rumah tangga ini? Di saat aku sudah cukup mencoba untuk mengerti dan mencintainya meskipun semakin banyak tanda yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di belakangku? Aku berbalik, bergegas pergi ke ruang istirahat perawat, berusaha menenangkan diriku. Tapi benak ini tak bisa menenangkan hati yang bergejolak. Semua yang mereka katakan terus berputar-putar di kepalaku. Revan, suamiku, yang selama ini aku percayai, ternyata memiliki hubungan dengan perempuan lain di tempat yang sama sekali tidak terduga. Semua kata-kata yang dia ucapkan kepadaku kini terdengar kosong, seperti deretan kalimat yang dirangkai hanya untuk menutupi kenyataan. Aku tahu aku harus berbicara dengan Revan, tapi aku takut. Takut jika dia akan mengakui semua itu. Takut jika dia akan mengakui bahwa dia sudah jatuh cinta pada perempuan lain, dan aku hanya menjadi bagian dari masa lalunya yang kini tak lagi berarti. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya menerima kenyataan pahit itu. Rani,
pasien yang selalu dia tangani dengan penuh perhatian, lebih dari sekadar pasien baginya. Dia adalah seseorang yang telah merusak segala yang aku percayai dalam hubungan ini. Revan belum juga pulang. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh lagi. Aku harus tahu pasti. Jika aku harus menghadapi kenyataan ini, aku ingin melakukannya dengan segala bukti yang ada. Aku mengambil tas dan menyimpan catatan yang baru kutemukan tentang Rani. Catatan medis, waktu perawatan, bahkan waktu-waktu ketika Revan seharusnya pulang tetapi ternyata dia masih berada di rumah sakit. Ternyata, apa yang selama ini aku rasakan adalah kebenaran yang terselubung. Revan memang telah berubah. Aku hanya tidak cukup jeli untuk melihatnya. Tetapi sekarang, aku sudah siap untuk menghadapi kenyataan itu. Hari-hari setelah aku mengetahui kedekatan Revan dan Rani terasa semakin berat. Setiap langkah yang aku ambil di rumah sakit menjadi semakin terasa seperti sebuah upaya untuk tetap berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataan yang ku tahu semakin menghancurkan dari dalam. Revan, suamiku, yang aku cintai selama ini, ternyata terlibat dengan perempuan lain yang secara terang-terangan merusak rumah tanggaku. Tapi yang lebih ironis lagi, yang lebih menghancurkan, adalah kenyataan bahwa aku sendiri yang harus merawatnya. Rani, perempuan yang kini memiliki tempat dalam hidup Revan, yang setiap hari bersinggungan denganku sebagai pasien yang dirawat dengan penuh perhatian, yang tidak pernah tahu betapa sakitnya melihatnya begitu dekat dengan suamiku. Rani, yang dengan manis dan penuh akting berpura-pura lemah, selalu meminta perhatian lebih dari perawat lain. Bahkan lebih dari pasien lainnya. Setiap kali aku masuk ke ruang rawatnya, Rani selalu menyambutku dengan senyum lemah, seolah mengandalkan belas kasihan dan perhatian. Di luar, dia tampak begitu manis dan rapuh. Tapi aku tahu betul bahwa dia bukanlah perempuan yang rapuh. Dia hanya tahu bagaimana cara memanipulasi, bagaimana cara mendapatkan perhatian, terutama dari Revan. Hari itu, seperti biasa, aku masuk ke ruang rawat Rani untuk melakukan pemeriksaan rutin. Tanganku gemetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang, profesional. Rani terbaring di atas ranjang, seolah tengah menunggu perhatian penuh dariku. Sesekali, matanya melirik ke arah pintu, seolah menunggu seseorang. Aku tahu dia sedang menunggu Revan. Dia selalu berharap bahwa suamiku akan datang. Meskipun Revan sering datang terlambat, Rani selalu ada harapan dalam matanya. Harapan yang aku tahu tak pernah ditujukan padaku, melainkan pada Revan. Arlina, bisa bantu saya ganti perban ini? Tangan saya terasa sakit sekali. Rani berkata dengan suara lembut, hampir terdengar seperti merintih, meskipun aku tahu luka di tangannya bukanlah hal yang serius. Aku mengangguk pelan, berusaha mengendalikan perasaanku. Aku mulai mengganti perban di tangannya yang sudah hampir kering. Setiap gerakanku terasa seperti sebuah ritual yang harus kujalani. Namun, saat aku sedang sibuk dengan perban, Rani menatapku dengan penuh perhatian. Ada senyum tipis yang mengembang di wajahnya, senyum yang tidak kuinginkan. Senyum itu adalah senyum yang penuh dengan arti, senyum yang mengandung kebanggaan akan keberhasilannya merebut perhatian Revan, dan aku tahu bahwa itu semua terjadi di hadapanku, tanpa bisa kuhindari. Kamu baik sekali, Arlina, ujarnya pelan, matanya menatapku dengan tatapan yang tajam. Saya nggak tahu kalau Dr. Revan punya istri yang begitu baik hati. Pasti Dr. Revan sangat bangga ya punya istri sebaik kamu. Pujian itu terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku tahu dia mencoba memanipulasi, mencoba menanamkan rasa iba dalam diriku, tapi aku bisa merasakan ketulusan dalam kata-katanya,
meskipun aku tahu itu adalah sebuah jebakan. Revan sudah jauh di mataku, tapi aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku harus terus merawat perempuan yang kini memiliki tempat dalam hidupnya. Terima kasih, jawabku datar, berusaha tidak menunjukkan perasaan yang berkecamuk dalam hatiku. Aku selesai mengganti perban dan memeriksa kondisi tangannya. Tapi, lanjutnya, suaranya kini terdengar lebih lembut, penuh dengan keinginan. Kalau boleh jujur, saya merasa sangat kesepian di sini. Apalagi, Dr. Revan sering sibuk dengan pasien lain, jadi saya merasa sendirian. Kata-katanya terdengar begitu manis, dan meskipun aku tahu dia sedang berbicara dalam konotasi yang berbeda, aku merasa tidak bisa menahan diri. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dia sudah cukup merebut perhatian suamiku, dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Tapi aku hanya bisa diam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya, meskipun itu menghancurkan hatiku lebih dalam. Revan sangat sibuk, jawabku pelan, berusaha menyembunyikan perasaan yang sedang menguasai pikiranku. Dia selalu bekerja keras untuk pasien, Rani. Semua dokter seperti itu. Ya, tapi, Rani mendesah pelan, menghela napas seolah menahan beban berat. Kadang saya berpikir, kalau saja ada orang yang lebih perhatian pada saya, mungkin saya nggak akan merasa sendirian. Aku tahu kemana arah pembicaraannya. Aku tahu apa yang dia coba sampaikan. Meskipun dia menyembunyikan semuanya dengan wajah polos dan air mata yang hampir keluar, aku bisa melihat dengan jelas, dia ingin Revan lebih memperhatikannya. Dan lebih dari itu, dia ingin menguasai perhatian Revan, meskipun itu berarti menghancurkan rumah tangga orang lain. Setiap kali aku merawatnya, perasaan itu semakin kuat. Aku merasa seperti sedang merawat musuhku tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku yang seharusnya menjadi istri, yang seharusnya mendapat perhatian suami, justru harus merawat perempuan yang telah merusak segalanya. Setiap kali aku berada di dekat Rani, aku merasa seolah-olah seluruh dunianya hanya berputar di sekitar Revan, dan aku hanya menjadi bayangannya, sesuatu yang tak lagi dianggap penting. Kali ini, saat aku meninggalkan ruang rawat Rani, hatiku terasa begitu berat. Ada perasaan sakit yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Seperti ada sesuatu yang hilang dari diriku, sesuatu yang tak akan pernah bisa aku perbaiki kembali. Aku tahu rumah tanggaku sedang hancur, dan Rani adalah bagian dari kehancuran itu. Revan mungkin tidak tahu bahwa aku sudah mulai memahami semuanya, bahwa aku sudah mengetahui hubungan mereka. Tapi aku tahu, aku tidak akan bisa bertahan lama dengan perasaan ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Revan telah memilih, dan aku hanya bisa bertahan dengan segala rasa sakit yang dia tinggalkan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kurasakan. Seiring berjalannya waktu, perasaan curigaku terhadap Revan semakin membebani hatiku, hingga suatu malam, aku akhirnya mendapatkan bukti yang tak terelakkan, bukti yang mematahkan hatiku dalam sekejap. Itu adalah malam biasa, dengan rutinitas yang tampak seperti hari-hari sebelumnya. Aku berada di ruang istirahat perawat, mencoba sedikit beristirahat setelah shift yang melelahkan. Namun, entah mengapa, hatiku tak bisa tenang. Ada sesuatu yang menarik perhatian dan membuatku merasa gelisah. Seperti ada yang mengganggu pikiranku, mengingatkan bahwa ada hal besar yang sedang terjadi tanpa sepengetahuanku. Aku memutuskan untuk keluar dan mengambil udara segar, berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Di ruang rawat inap, tempat Rani berada, aku melihat ada cahaya kecil yang menyembul dari balik tirai. Tertarik, aku mendekat tanpa membuat suara, mencoba menghindari keributan yang bisa menimbulkan kecurigaan. Saat itulah aku mendengar suara yang jelas, suara tawa lembut dan mesra. Suara itu begitu familiar, aku tahu itu adalah suara Revan.
Aku menahan napas dan mengintip melalui celah tirai. Apa yang kulihat membuat dunia di sekitarku seakan runtuh. Revan, suamiku, duduk di samping ranjang Rani. Tangannya menggenggam tangan Rani dengan lembut, seolah mereka tengah berbicara penuh perhatian. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana Rani menatap Revan dengan penuh rasa ingin tahu, dan dia membalasnya dengan tatapan lembut, sesuatu yang seharusnya aku terima sebagai seorang istri. Namun, yang paling menghancurkan adalah ketika pandangan mata mereka bertemu dengan pandanganku. Aku merasa seolah dunia ini berhenti berputar sejenak. Aku berdiri di sana, terdiam, menyaksikan mereka tanpa bisa bergerak, tanpa bisa berbicara. Rani, dengan senyum yang tak bisa disembunyikan, tersenyum mengejek padaku. Aku bisa merasakan ejekan itu. Senyum itu bukan hanya senyum kemenangan, tapi juga senyum penghinaan. Dia tahu aku melihatnya. Dia tahu bahwa aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Dan Revan, dia hanya tersenyum. Senyum itu senyum yang sama, senyum yang pernah dia tunjukkan padaku ketika kami masih pasangan yang bahagia. Tapi sekarang, senyum itu terasa seperti pisau yang menusuk. Dia berpura-pura, berbohong dengan begitu mudahnya. Dia mengabaikan kehadiranku, mengabaikan perasaan yang sudah bertahun-tahun aku berikan padanya. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupnya, bahkan dalam rumah tangga yang kami bangun bersama. Ada Rani di sana, menggenggam tangannya, tersenyum padanya, sementara aku berdiri di luar, hanya bisa menyaksikan kebohongan yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, suara Revan terdengar. Rani, kamu harus istirahat. Besok saya akan datang lagi untuk mengecek kondisi kamu. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Rani mengangguk dengan penuh kepatuhan, tapi senyumannya tetap mengembang, seolah merayakan sebuah kemenangan yang tak terucapkan. Revan berdiri untuk meninggalkan ruangan, dan saat itu matanya bertemu dengan mataku. Aku bisa melihat kebingungan di matanya, namun di balik kebingungannya, ada sesuatu yang lebih dalam. Mungkin rasa bersalah, atau mungkin hanya ketidakpedulian yang lebih besar terhadapku. Aku ingin berteriak, ingin memukul pintu itu, ingin mengungkapkan semuanya. Tapi aku hanya bisa diam. Tak ada kata yang bisa kuucapkan. Hati ini sudah terlalu penuh dengan rasa sakit dan kebohongan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku merasa seolah terjebak dalam kebohongan yang diciptakan oleh orang yang aku cintai. Rani tetap tersenyum padaku, dan aku tidak bisa lagi mengendalikan perasaanku. Saat itu, aku merasa seperti seseorang yang terjatuh ke dalam jurang yang dalam, tanpa bisa melihat jalan keluar. Cinta yang aku beri selama ini, ternyata tak cukup untuk membuat Revan memilihku. Di sisi lain, ada perempuan yang dengan mudah merebut hatinya, yang dengan sengaja menghancurkan segala yang aku percayai. Aku berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu, menangis tanpa suara. Langkahku terasa berat, seperti setiap inci tubuhku dihimpit oleh kenyataan yang menyakitkan. Air mata itu jatuh, dan aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Revan, suamiku, telah memilih. Dia telah memilih untuk hidup dalam kebohongan, dengan perempuan yang telah merusak segala yang aku percayai. Aku ingin melarikan diri, ingin menghindari kenyataan ini. Tapi aku tahu, itu tidak akan mengubah apapun. Semua yang aku lihat, semua yang aku dengar, adalah kenyataan yang harus aku hadapi, meskipun itu menghancurkan setiap bagian dari diriku. Saat aku kembali ke ruang istirahat, aku merasa hancur. Rasa sakit itu lebih dalam dari apapun yang pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tahu, aku harus menghadapi ini. Aku harus berbicara dengan Revan. Tapi perasaan yang ada di hatiku, perasaan bahwa aku telah dikhianati oleh orang yang selama ini aku percayai,
terasa seperti luka yang tidak akan pernah sembuh. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Tetapi, saat ini, aku masih terperangkap dalam kebingungan dan rasa sakit yang begitu dalam. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mempertahankan rumah tanggaku atau melepaskannya untuk selamanya? Semua itu akan terbuka di depan mataku dalam waktu dekat. Aku hanya berharap aku bisa menemukan jalan yang benar, meskipun itu terasa sangat sulit. Tirai itu, yang terbuat dari kain tipis dan tak berarti apa-apa bagi sebagian orang, kini menjadi saksi hidup yang menyaksikan segala kebohongan yang selama ini disembunyikan dariku. Tirai yang menghalangi pandangan dari luar, namun kini membuka mata hatiku tentang kebenaran yang tak terhindarkan. Saat aku memutuskan untuk menghadapinya, aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hatiku hancur, namun aku tahu bahwa aku harus berbicara, harus berhadapan dengan kenyataan, walau itu terasa seperti mematahkan seluruh hidupku. Aku melangkah dengan langkah yang mantap, meski hatiku hampir jatuh ke tanah. Aku masuk ke ruang rawat di mana Revan dan Rani sedang duduk bersama. Di sana, aku melihat Revan sedang memegang tangan Rani, yang bahkan menatapku dengan senyuman yang aku tak bisa lagi terima. Senyuman itu, senyuman yang seharusnya diberikan padaku, kini diberikan pada perempuan yang merusak rumah tanggaku. Revan, aku akhirnya bisa menyebut namanya. Suaraku bergetar, tapi penuh dengan amarah yang tak bisa aku pendam lagi. Kamu ada di sini dengan perempuan ini, di depan mata aku. Dan kamu berpura-pura tidak ada apa-apa. Revan langsung terkejut mendengar suaraku. Wajahnya berubah pucat, seolah ia baru saja disadarkan dari mimpi buruk. Namun, reaksinya hanya sementara. Setelah beberapa detik, ia berusaha kembali tenang, mencoba mengendalikan situasi, tetapi aku bisa melihat ketegangan yang muncul di wajahnya. Dia tahu semuanya sudah terbongkar. Arlina, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, ujar Revan dengan nada lembut, mencoba menjelaskan, tetapi aku tidak bisa mendengarkan lagi. Semua kata-katanya terasa seperti kebohongan yang sudah sering kudengar, dan sekarang aku tak bisa lagi mempercayainya. Aku menatap Rani dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Tidak ada rasa penyesalan di wajahnya. Bahkan, dia tampak santai, seolah aku hanya seorang yang mengganggu kebahagiaan mereka. Rani menatapku dengan senyum sinis di wajahnya, seolah mempermainkan setiap perasaan yang sedang aku rasakan. Apa? Tidak ada yang salah, Arlina, jawab Rani dengan suara lembut, namun ada nada mengejek yang tak bisa disembunyikan. Mungkin kamu yang terlalu sibuk dengan pasien-pasien lainnya, sampai suami kamu merasa kesepian. Dia hanya mencari perhatian yang seharusnya kamu berikan padanya. Seperti istri yang baik, kamu malah mengabaikan suamimu, kan? Kata-katanya menyentuh hatiku seperti tusukan pisau. Itu bukan hanya hinaan, itu adalah penghinaan yang paling dalam. Rani tidak merasa bersalah. Bahkan, dia mencoba membalikkan keadaan, mencoba menyalahkan aku, istrinya, sebagai penyebab dari semua ini. Dan Revan, dia hanya diam, tidak membela. Dia hanya melihat kami, seolah ia sudah menyerah pada kenyataan yang ada di depannya. Air mata mulai mengalir di wajahku, namun aku tidak peduli lagi. Aku tidak bisa menahan diri. Semua perasaan yang aku simpan, semua cinta yang aku berikan selama ini, terasa sia-sia di hadapan dua orang ini. Apa kamu pikir aku tidak tahu? Revan, suaraku pecah, penuh dengan amarah yang tak bisa lagi aku kendalikan. Apa kamu pikir aku tidak melihat? Aku tahu tentangmu dan dia, tentang kebohongan yang kamu buat, tentang cara kalian berdua merusak hidup kami. Kenapa kamu tidak jujur padaku dari awal? Revan menundukkan wajahnya, tidak mampu membalas kata-kataku.
Dia tahu bahwa aku benar. Dia tahu bahwa dia telah gagal sebagai suami, dan aku tidak bisa lagi menerima kebohongan-kebohongan itu. Semua kebahagiaan yang pernah kami bangun kini hancur berkeping-keping di depan mataku. Rani, yang sejak tadi diam, kini berdiri dengan angkuh. Kamu tidak bisa menyalahkan saya, Arlina, ujarnya dengan nada tinggi, penuh dengan rasa tak peduli. Aku hanya mengambil apa yang suamimu beri. Mungkin kamu memang terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Suamimu butuh perhatian, dan aku memberikannya. Mungkin kamu hanya terlalu egois untuk melihat itu. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan segala kebohongan yang mereka buat, namun aku hanya bisa menangis. Air mataku semakin deras, mengalir tanpa kendali. Betapa hancurnya hatiku mendengar kata-kata itu. Betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa orang yang aku cintai, orang yang aku percayai, kini menjadi bagian dari pengkhianatan ini. Aku tidak tahu lagi siapa kamu, Revan, kataku, suaraku semakin lemah. Aku tidak tahu siapa kamu sekarang. Semua yang kita bangun bersama, semua kenangan yang kita miliki, hancur begitu saja. Apa kamu benar-benar memilih dia? Revan tetap diam, tidak menjawab. Hanya ada kesedihan yang terlukis di wajahnya, namun itu tidak cukup untuk menebus semua kebohongan yang telah ia buat. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia ini runtuh di atas bahuku. Semua yang aku percayai, semua yang aku perjuangkan, sekarang lenyap begitu saja. Rani, dengan senyum yang masih menghiasi wajahnya, berpaling padaku sekali lagi. Aku bukan musuhmu, Arlina. Aku hanya orang yang membantu suamimu menemukan kebahagiaannya kembali. Mungkin sekarang saatnya kamu melihat kenyataan, dan berhenti menyalahkan orang lain. Aku tidak bisa lagi bertahan. Hatiku terlalu sakit untuk terus berada di sana. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruang rawat itu tanpa menoleh lagi. Di luar, dunia terasa begitu gelap dan berat. Semua perasaan ini begitu menghancurkan, seolah aku kehilangan diri sendiri dalam kebohongan yang mereka buat. Tirai itu, yang menjadi saksi bisu, kini hanya menyisakan kenangan pahit tentang betapa mudahnya kebohongan menghancurkan hidup orang-orang yang paling kita cintai. Aku memutuskan untuk pergi, namun bukan karena aku kalah. Bukan karena aku menyerah pada kenyataan pahit yang aku hadapi, tetapi karena aku sadar, aku sudah terlalu lama mengorbankan diriku untuk seseorang yang tak lagi menghargai segala yang telah aku berikan. Aku memutuskan untuk mengambil langkah mundur, bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa berhak untuk bahagia, berhak untuk menemukan kembali siapa diriku yang sejati. Setelah malam itu, malam yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan, aku merasa tak ada lagi yang tersisa dalam rumah tangga kami. Revan dan Rani, mereka sudah menunjukkan wajah asli mereka, tak ada lagi yang bisa aku harapkan. Mereka tak hanya merusak kebahagiaanku, tapi juga merusak diriku yang selama ini hidup dalam bayang-bayang mereka. Keputusan untuk pergi datang begitu saja, seperti angin yang datang dan pergi tanpa bisa ditahan. Aku mengambil cuti dari rumah sakit, meskipun itu tidak mudah. Aku merasa lelah, baik fisik maupun mental. Setiap hari bekerja, aku terus teringat akan kejadian itu, teringat pada pengkhianatan yang menyayat hati. Bahkan di ruang rawat, di tempat yang seharusnya menjadi tempat untuk menyembuhkan, aku merasa terluka. Setiap pasien yang aku rawat seakan membawa beban yang lebih berat di pundakku, seakan-akan aku merawat luka-luka yang ada di dalam diriku sendiri. Aku memutuskan untuk pergi dari rumah kami, tempat yang dulu penuh dengan harapan dan kenangan indah, kini terasa kosong dan hampa. Kamar tidur kami yang dulu menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita, kini hanya menjadi tempat penuh dengan kenangan pahit. Setiap sudut rumah itu mengingatkanku pada semua yang telah hancur, pada semua kebohongan yang telah diceritakan.
Aku mengemasi barang-barangku dengan hati yang berat, namun juga lega. Ada perasaan aneh yang mengalir dalam diriku, sebuah perasaan yang campur aduk antara kesedihan, kekecewaan, dan pembebasan. Aku tahu bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru dalam hidupku. Aku harus meninggalkan masa lalu itu, untuk bisa berdiri dan membangun kembali diriku. Arlina, kamu akan baik-baik saja. Kalimat itu terus berputar dalam pikiranku. Itu adalah kata-kata yang aku ucapkan pada diri sendiri saat aku melangkah pergi. Aku tahu, aku harus menyembuhkan diriku, dan itu hanya bisa dilakukan jika aku berhenti memikirkan mereka, Revan dan Rani, dan memfokuskan diri pada diriku sendiri. Aku memilih untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari ingatan yang melukai. Tempat yang bisa memberiku waktu untuk berpikir, untuk meresapi apa yang baru saja terjadi, dan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Aku ingin menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, ingin merasakan hidup yang lebih jujur, yang bukan dibangun di atas kebohongan. Setelah beberapa hari menginap di sebuah rumah kecil di pinggir kota, aku mulai merasa lebih tenang. Suasana yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota memberi kesempatan untuk mengatur ulang pikiran-pikiranku. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang sebelumnya aku lupakan, seperti menulis di jurnal, berolahraga, dan memasak makanan sederhana untuk diriku sendiri. Semua itu terasa seperti langkah pertama menuju pemulihan. Perlahan, aku mulai menemukan kembali diri yang selama ini terabaikan. Aku juga mulai menyadari bahwa selama ini aku terlalu banyak memberi, terlalu banyak mengorbankan diri untuk orang lain, sementara aku sendiri kehilangan arah. Aku merawat orang lain dengan penuh perhatian, tapi siapa yang merawat diriku? Aku berusaha menjadi istri yang sempurna, perawat yang terbaik, teman yang baik, tetapi dalam proses itu, aku lupa bahwa aku juga butuh perhatian. Aku lupa bahwa aku juga berhak untuk bahagia, untuk dicintai, dan untuk dihargai. Saat aku berjalan di taman kecil dekat rumah, aku berpikir tentang masa depan. Aku tahu, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Tetapi aku juga tahu, aku tidak akan terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan mereka. Aku berhak untuk memulai yang baru, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Revan mungkin telah memilih jalan yang lain, dan Rani mungkin merasa kemenangan dalam mengalahkanku. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku lebih lama lagi. Aku memilih untuk melepaskan mereka, melepaskan kenangan-kenangan itu, dan melepaskan diriku dari semua rasa sakit yang telah mereka timbulkan. Aku memilih untuk pergi, bukan karena aku kalah, tetapi karena aku lebih dari sekadar yang mereka pikirkan. Aku lebih dari sekadar istri yang terluka. Aku adalah seorang wanita yang layak mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan yang tidak akan datang dari kebohongan. Dan dalam kepergianku ini, aku belajar satu hal penting. Terkadang, untuk menemukan diri kita yang sejati, kita harus melepaskan sesuatu yang sudah lama tidak membawa kebahagiaan. Aku pergi bukan untuk melupakan segalanya, tetapi untuk memulai hidup yang lebih baik. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah, tetapi aku yakin bahwa aku bisa menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan di tempat yang lama, tetapi di tempat yang baru. Di tempat yang hanya ada diriku, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. 6 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan semua yang dulu aku kenal. 6 bulan penuh dengan perjalanannya melelahkan, penuh dengan pelajaran yang kadang sulit diterima, tetapi juga penuh dengan kebangkitan yang tak terduga. Saat ini, aku berdiri di sini, bukan sebagai wanita yang hancur oleh pengkhianatan, tetapi sebagai seorang wanita yang telah sembuh, yang telah menemukan jalannya sendiri kembali.
Aku melangkah ke kantor baruku dengan langkah penuh percaya diri. Di tanganku, sebuah berkas kecil yang memuat rencana ekspansi bisnis skincare yang sudah aku rintis sejak aku meninggalkan rumah itu. Bisnis ini, yang dulu hanya aku anggap sebagai pelarian, kini berkembang pesat. Setiap hari, aku dikelilingi oleh wanita-wanita hebat yang percaya pada produk yang kuhasilkan, yang percaya pada cerita tentang bagaimana perawatan diri bisa membawa perubahan lebih dari sekadar penampilan, bahwa itu adalah sebuah proses penyembuhan dari dalam. Aku ingat betul saat pertama kali memulai bisnis ini. Saat itu, aku merasa kosong, takut, dan tak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi perlahan, setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kubuat, membawa aku lebih dekat pada diriku sendiri. Aku belajar untuk mencintai diriku kembali, untuk merawat diriku dengan cara yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Dan kini, bisnis Kincareku menjadi bukti bahwa aku bisa bangkit. Aku bisa membuat sesuatu yang besar dari diriku sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Kembali ke kehidupan yang dulu, aku sudah tidak merasa terganggu lagi oleh bayang-bayang masa lalu. Revan dan Rani sudah berakhir. Kebohongan mereka hancur seiring berjalannya waktu. Mereka berdua kini terpisah, masing-masing merasakan pahitnya pengkhianatan yang mereka tanamkan dalam hidupku. Revan, yang dulu menjadi suamiku, mencoba menghubungiku beberapa kali. Aku tahu, ia menyesal. Ia mencoba memperbaiki semuanya, mencoba kembali, meminta aku untuk memberinya kesempatan lagi. Tapi aku hanya tersenyum saat membaca pesan-pesannya. Tidak ada lagi ruang untuknya dalam hidupku. Tidak ada lagi tempat bagi seseorang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Revan, meskipun ia menyesal, tetaplah orang yang dulu memilih untuk mengkhianati aku. Rani, yang dulu merasa seperti kemenangan, kini juga merasakan dampak dari pilihannya. Aku menerima mereka di waktu yang berbeda, dalam bentuk kesedihan dan penyesalan mereka. Tetapi aku tidak membenci mereka. Aku tidak punya waktu untuk membenci. Aku sudah terlalu lama merasakan luka itu. Kini, aku fokus pada hidupku sendiri. Aku membangun hidup yang aku inginkan, tanpa perlu mengandalkan siapapun untuk melengkapi diriku. Bisnis ini adalah hasil dari perjalananku untuk menemukan kembali siapa aku sebenarnya, bukan hanya seorang istri yang dikhianati, tetapi seorang perempuan yang bertahan dan bangkit. Suatu pagi, ketika aku sedang berada di kantor, sebuah pesan masuk ke ponselku. Itu dari Revan. Aku membaca pesan itu dengan tenang. Arlina, aku menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan segala yang kita miliki. Aku minta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku ingin kembali, jika kamu memberiku kesempatan. Aku membiarkan ponsel itu tergeletak di atas meja. Tidak ada perasaan marah lagi. Tidak ada keinginan untuk membalas kata-kata itu dengan kemarahan. Yang ada hanyalah rasa syukur. Rasa syukur bahwa aku bisa bertahan. Rasa syukur bahwa aku bisa melepaskan masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan itu.